Salam Dhamma, Namo Buddhaya. Topik malam hari ini adalah meditasi dan cara mengatasi kegelisahan. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko O Panayiko Pacatang Weditapo Winyuhiti. Bahwa Dhamma telah dibabarkan dengan sempurna, dekat dengan diri kita, tidak lapu oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan dan dapat diselami oleh batin masing-masing. Jadi Dhamma yang begitu indah yang dibabarkan oleh seorang yang telah sempurna di dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan, sehingga Dhamma ini memberikan sumbangsih yang besar bagi alam semesta ini. Maka saudara-saudara, dimanapun Anda berada, ketika kita menyadari bahwa timbul rasa gelisah di dalam kehidupan kita, mengatasi kegelisahan. Jadi saudara-saudara, banyak orang yang merasakan gelisah dalam kehidupan mereka, apalagi yang diputus pacarnya. Ya, kalau sudah putus pacar itu gelisahnya 7 keturunan. Ya. Nah, agama Buddha itu memberikan solusi. Jadi apa sih kegelisahan itu? Nah, di dalam meditasi kegelisahan itu adalah rintangan, tantangan, ya, tapi bukan cobaan ya. Jadi jangan berpikir bahwa itu adalah cobaan saya. Tidak. Ya, jadi niwarana di dalam meditasi. Nah, jadi kegelisahan itu harus kita singkirkan. Kegelisahan itu harus kita basmi. Jadi jangan kita manjakan di dalam diri kita. Kalau semakin kita merasa nyaman dengan kegelisahan, ya, kadang kita selalu malah memperhatikan kegelisahan itu. Maka kegelisahan itu akan semakin besar, semakin manja kalau kita semakin perhatikan. Maka ketika kegelisahan itu muncul, ya sudah, biarkan saja. Ya, kita bisa melakukan hal-hal yang positif, ya, ketimbang kita memperhatikan kegelisahan kita. Maka meditasi itu adalah untuk menghancurkan, untuk menutup peluang kegelisahan itu berkembang di dalam diri kita. Jadi setiap latihan kita, setiap praktek-praktek Dhamma kita, selalu ada muncul kegelisahan. Banyak orang datang ke wihara, banyak orang yang belajar Dhamma, gelisah. Nanti saya dapat apa ya? Nanti bisa nggak saya bahagia? Bisa nggak saya mendapatkan kedamaian? Bisa nggak saya masuk surga? Bisa nggak saya bisa merealisasi nibbana? Semua kegelisahan itu adalah penyakit, sindrom di dalam diri kita. Itu adalah sindrom hati. Nah, saudara-saudara, maka dengan kita bermeditasi, maka setidaknya kita harus menghancurkan kegelisahan itu. Kita memerangi kegelisahan itu supaya kegelisahan itu tidak semakin menggerogoti diri kita. Nah, jadi saat kita duduk meditasi, kita fokus terhadap napas, keluar masuk napas. Kalaupun di dalam keluar masuk napas masih muncul kegelisahan kita, ya, kita harus fokus betul-betul terhadap nafas. Ya, jadi keluar masuk napas, naik turunnya napas. Jadi kita perhatikan terus. Jangan justru kita harus melihat kegelisahan kita. Apa sih yang menjadi kegelisahan kita? Coba kita tanya terhadap diri sendiri. Ya, jangan terlalu banyak tanya pada orang lain. Tanya kepada diri sendiri. Apa sih kegelisahan saya? Apa manfaatnya? Apa gunanya? Jadi setelah saya gelisah, apa yang saya dapatkan? Kalau yang saya dapatkan adalah penderitaan, kalau yang saya dapatkan adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari kebahagiaan, maka lepaskan. Ya, jadi kita jangan terlalu melekat terhadap kegelisahan tersebut. Semakin kita pikirkan, semakin kita proses, semakin kita perhatikan kegelisahan itu, maka itu akan mengikuti terus. Ya, akan terus mengikuti.
Nah, kemana kita? Mau ke toilet diikuti, mau ke kamar diikuti, mau ke ruang makan diikuti, gelisah. Mau ke restoran yang mewah sekalipun diikuti kegelisahan. Yang kedua adalah fokus pada momen. Jadi saat kita duduk meditasi, kita fokus pada momen, ya. Sama seperti kita saat ini. Saya sedang berbicara, Anda sedang mendengar, Anda juga fokus pada momen. Kalau Anda tidak fokus pada momen saat ini, maka Anda juga akan ketinggalan. Kalau saya tidak fokus pada momen ini, saya juga tidak bisa berbicara. Ya, jadi pacu panakala. Jadi saat ini. Nah, pacu panakala itu adalah saat ini, sekarang ini. Nah, maka saudara-saudara yang berbahagia dimanapun Anda berada, bahwa dengan cara meditasi ini sudah diajarkan oleh guru agung kita untuk mengatasi segala kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kemalasan, kelambanan, semua itulah yang harus dilakukan. Nah, kalau kita sebagai umat Buddha, kenapa kita tidak melakukan? Kenapa kita tidak mempraktekkan? Karena ini adalah warisan yang terindah di dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara dimanapun Anda berada, ketika kita menyadari bahwa kegelisahan itu menyakitkan, kegelisahan itu ternyata membuat diri kita tidak tenang, tidak nyaman, tidak bahagia, maka kita harus mencari jalan keluarnya. Nah, jadi ketika kita menyadari bahwa Dhamma sudah dibabarkan dengan sempurna oleh Sang Bhagawa, dekat dengan diri kita. Sanditiko, ya, sanditiko itu dekat dengan diri kita. Kita tidak perlu nyari ke jauh-jauh. Jangan sampai kita nyari dan berpikir bahwa Dhamma itu ada di luar sana, ada di tengah hutan belantara. Dhamma itu sanditiko, dekat dengan diri kita. Jangan berpikir, aduh saya harus pergi ke luar negeri, saya harus pergi mencari, ya, Dhamma yang di sana. Jangan berpikir Dhamma itu ada di luar negeri, ya. Dhamma itu dekat sekali dengan diri kita. Nah, cuma kita belum sadar saja. Ya, kalau kita semakin banyak mendengar, banyak belajar, maka itu akan menyentuh diri kita. Dhamma itu akan segera menyentuh batin kita. Jadi 84.000 kanda sutta itu semua yang ada di dalam tubuh jasmani kita. Ini loh, di sini semua. Hanya Sang Buddha itu mengurai semuanya. Diurai. Seperti pancakanda itu diurai. Ya, rupa kanda, wetana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, winyana kanda itu diurai semuanya. Maka saudara-saudara, jadi ketika kita duduk meditasi, ya, jadi duduk meditasi itu memang banyak gangguan. Banyak orang yang baru mau duduk saja sudah takut, mau duduk saja sudah banyak tantangan. Apalagi kalau di rumah misalnya, ya, baru mau duduk sudah dipanggil, baru mau duduk sudah tersedia makanan, baru mau duduk, ingat makanan yang ada di kulkas. Baru mau duduk, ada minuman segar di kulkas. Jadi semua banyak, ya. Jadi itulah gangguannya. Nah, kalau pikiran kita tidak melekat pada semua itu, ya pasti kita bisa melakukan, ya. Karena meditasi mau di rumah, mau di wihara, ya, mau di hutan, semua kembali kepada pikiran kita. Bukan masalah tempat. Ya, tempat memang ya menjadi satu pengaruh, tapi kecil. Tapi intinya adalah pikiran kita yang menentukan. Jadi kalau pikiran kita menjadi salah satu faktor penting, maka saat kita duduk meditasi, kita arahkan pikiran kita, fokuskan pikiran kita. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa pikiran itu pembentuk, pemimpin, pencetus segala-galanya, maka pikiran itulah yang harus dikendalikan. Maka saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita sering berbicara Dhamma, maka pikiran kita itu lambat laun akan terbebas dari hal-hal yang menyakitkan. Karena kita selalu berhadapan dengan kebahagiaan.
Kalau kita berbicara dhamma itu berarti berbicara kebahagiaan. Dhamma itu kebahagiaan. Ya. Jadi dhamma itu tidak ada yang membuat orang menderita. 84.000 kanda sutta isinya semua adalah kebahagiaan. Jadi disitulah ya kita harus semakin dekat dengan dhamma. Apalagi dalam kondisi seperti ini, semakin kita dekatkan diri kita terhadap dhamma, maka dhamma itulah yang akan memproteksi diri kita. Maka saudara-saudara yang berbahagia, jadi saat kita melakukan meditasi ya, timbul rasa sakit yang begitu kuat. Kita sudah berpikir, sudah gelisah. Kadang-kadang orang berlebihan berpikirnya. Jangan-jangan nanti kaki saya patah. Jangan-jangan nanti saya lumpuh. Jangan-jangan nanti saya stroke. Jangan-jangan nanti tulang-tulang saya remuk. Ya, akhirnya nggak mau meditasi. Karena gelisah, merasa khawatir kalau tulang-tulangnya saat dia duduk bersila ini akan hancur lebur. Ya, nanti nggak bisa jalan. Mikirnya yang enggak. Coba Anda lihat, ya, Anda bisa pergi ke Thailand, di daerah Udon Thani sana, di timur laut Thailand, dekat Laos. Biku-biku yang sudah sepuh, usia 80-90 masih bisa jalan kaki, ya, bisa jalan kaki sendiri. Bayangkan. Nah, ini berarti keraguan kita, kegelisahan kita itu salah. Jadi saudara-saudara, ketika kita memang ingin merasakan kebahagiaan, kita ingin kedamaian, kita ingin tenang, kita ingin nyaman batin kita, maka kita harus melatih diri kita. Kita harus benar-benar harus melatih ke arah yang baik, melatih ke arah dhamma, ke arah ajaran. Ya, apapun aliran Anda. Jadi semua kembali kepada pikiran. Jadi ini bukan masalah ini Theravada, Mahayana, Tantrayana, mau apa semua. Siapapun di dunia ini kalau memang mereka punya pikiran, semua kembali kepada pikirannya masing-masing. Ya, kalau pikirannya masih sehat, pikirannya masih bisa diarahkan, maka mereka berhak untuk bahagia. Tapi kalau pikirannya sudah tidak bisa diarahkan, sudah miring-miring, ya, maka selamanya mereka juga tidak akan bisa mencapai kebahagiaan. Nah, jadi ini sederhana sebenarnya, sederhana sekali. Nah, jadi ketika kita duduk bermeditasi, ya, jadi kita membiarkan pikiran kita rileks, ya. Jadi biarkan pikiran itu kemana dia. Jadi tidak harus dilarang, tidak harus ditahan. Lihat, diamati. Ini sampai mana pikiran saya, ya. Kalau saat ini tiba-tiba pikiran saya sampai Jepara, ya, sampai Semarang, ya saya tahu bahwa pikiran saya sampai Jepara, sampai Semarang. Jadi saya tidak harus menahan atau menolak kondisi itu. Kalau saya tolak, maka itulah yang menyebabkan saya menderita. Kegelisahan yang sering muncul ini juga didasari oleh faktor kehidupan kita saat ini. Banyak faktornya sebenarnya, ya. Nah, kalau di dalam meditasi seperti tadi, jadi ada faktor-faktor bahwa nanti takut nggak bisa jalan, takut nanti sakit, nanti lumpuh, nanti stroke, nanti apa semuanya. Nah, tetapi di dalam kehidupan kita ada kegelisahan yang muncul terus menerus. Nah, itu yang harus dikendalikan. Nah, jadi kegelisahan apa di sini? Kalau memang kegelisahan itu mengenai kehidupan kita, mengenai kondisi hidup kita, ya mungkin kita juga tidak hanya sendiri yang merasakan. Kita juga harus bisa melihat kondisi-kondisi yang mungkin lebih parah daripada diri kita. Banyak orang-orang di dunia ini yang mungkin lebih parah lagi, ya. Jadi itu yang menjadi satu keseimbangan supaya kita tidak hanya menyalahin diri sendiri. Banyak orang-orang nyalahin diri sendiri,
Ya, kenapa ya ini belum tercapai? Kenapa ya ini belum dapat? Ya, mobil dapat satu, belum dua, sudah dua, belum tiga. Ya, semua itulah yang menyebabkan kegelisahan kita. Tidak ada kepuasan yang ada di dalam diri kita. Maka Sang Buddha mengatakan santuti paramang sukang. Kepuasan itu adalah sumber kebahagiaan. Jadi kalau Anda puas dengan yang Anda miliki hari ini, ya, itulah kebahagiaan. Jadi sebanyak apapun yang Anda miliki, kalau Anda tidak puas, maka itu juga membuat penderitaan. Atau mungkin gelisah belum punya pasangan, gelisah belum punya anak, ya, semua itu juga ya wajar sebagai pikiran yang alami, maka kita hanya menyadari hal itu. Nah, kalau di dalam meditasi tentu kegelisahan itu memang sering muncul, ya, apalagi kalau sudah pakai alarm, ya, gelisahnya minta ampun. Kalau Anda meditasi pakai alarm, gelisah, ya, apalagi sudah disetel 1 jam, nunggu bunyi alarm itu, gelisah sampai semakin dia gelisah semakin lama waktu, walaupun hanya 1 jam. Ya, Anda pernah nggak ngerasain seperti itu? Semakin Anda menunggu bunyi alarm, maka semakin kegelisahan itu kuat. 1 jam itu seperti 1 tahun. Iya, ya, 1 jam aja udah kayak 1 tahun, lama banget. Jadi itulah yang harus Anda perhatikan, ya. Anda harus perhatikan baik-baik. Saat kita duduk meditasi, coba pikirkan orang-orang yang tercinta. Ya, jadi pikirkan, jangan yang muncul itu yang kita benci aja. Jangan yang muncul itu orang-orang yang tidak kita suka, atau orang yang membenci kita, orang yang tidak menyukai kita. Itu ditinggalkan semuanya. Ya. Jadi meditasi itu melatih cinta kasih yang semakin besar di dalam diri kita. Jadi meta kita harus berkembang di sana. Jangan sampai kita semakin meditasi, semakin muncul kebencian kita, semakin besar ketidaksukaan kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Ya, disitulah kita harus menyadari semuanya. Kita harus menyadari. Nah, jadi kita pikirkan orang-orang yang kita cintai, orang tua, para leluhur, ya, suami, istri, anak. Jadi coba dipikirkan. Saat kita duduk meditasi, ya, kita bisa menyampaikan hati kecil kita. Semoga anak istri saya berbahagia. Semoga orang tua saya berbahagia. Semoga para leluhur saya berbahagia. Ya, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, diulang-ulang, dibolak-balik, itu yang akan membuat pikiran kita itu jauh daripada kebencian. Ya. Kalau bisa juga, ya, di dalam meditasi kita dalam hati, nggak usah kenceng-kenceng suaranya, ya. Jadi hanya di dalam hati, ya. Semoga orang-orang yang tidak menyukai saya, semoga mereka berbahagia. Semoga orang-orang yang membenci saya, semoga mereka bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Itu. Ya. Jadi kita mendoakan mereka supaya mereka bahagia. Itulah ajaran Buddha. Kalau ajaran Buddha ada yang mengajarkan kebencian, saya yakin sudah pasti itu bukan ajaran Buddha. Mereka harus saling mencintai, mereka harus saling menyayangi, mereka harus bertoleransi kepada siapa saja, bukan hanya kepada umat Buddha, kepada semuanya. Ya, jadi ada pertanyaan. Ya, selamat malam, saya mau tanya. Saat saya meditasi duduk, belakang saya berinding, terus dari depan kayak ada angin yang dingin, merinding ya maksudnya, ya. Ya, jadi belakang merinding. Ya, itu bisa karena sentuhan angin, ya. Jadi merinding itu jangan kita hanya menyerap sesuatu yang pernah kita dengar, ya. Banyak orang mengatakan kalau merinding itu pasti ada makhluk yang lewat.
Tapi merinding itu juga bisa karena sentuhan angin. Ya, kalau badan kita tersentuh oleh angin itu bisa merinding. Apalagi kondisi badan kita mungkin panas pada saat itu disentuh oleh angin yang dingin, ya. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kita bisa merinding. Ya, jangan berpikir bahwa jangan-jangan ada hantu lewat. Nah, jadi itu nanti jadi gelisah kita. Ya, baru duduk sudah merasakan yang seperti ini, ya kan? Nanti akhirnya gelisah, cepat-cepat kita lari dari meditasi. Ya, jadi itu memang sentuhan angin. Nah, jadi angin pasti, karena memang walaupun wihara itu sudah tertutup atau ruangan yang kita gunakan itu sudah tertutup, tetapi tetap angin itu bisa menerobos, ya, bisa lewat jendela, bisa lewat lubang-lubang, ya, jadi semuanya itu bisa. Nah, ada pertanyaan, meditasi sampai tertidur boleh nggak? Nggak masalah, ya. Anda yang susah tidur, boleh Anda bermeditasi sampai tertidur pun boleh. Ya, dulu pernah banyak, ya, praktisi-praktisi yang awalnya susah tidur, bahkan sampai minum obat tidur 2 butir, ya. Tapi semakin dia meditasi, dia sudah lupa obatnya, ya. Semakin dia meditasi, dia sudah enak tidurnya. Akhirnya tidak sama sekali konsumsi obat lagi. Jadi obat tidur itu akhirnya ditinggalkan. Ya, karena apa? Dia sudah enak tidur. Nah, ini juga menolong orang, ya. Jadi obat tidur yang dulunya sudah menjadi kemelekatan mereka, akhirnya sama sekali tidak dikonsumsi lagi. Nah, itu, ya. Nah, di dalam meditasi memang kita harus berbicara tentang kesadaran. Saat kita meditasi, kita juga harus sadar, ya, sadar saat meditasi. Nah, sati sampajanya, jadi perhatian dan menyadari saat kita duduk meditasi itu adalah salah satu kesadaran yang kuat yang harus kita kembangkan. Tetapi kalau sampai tertidur berarti kesadaran kita tidak kuat. Nah, jadi kita hanya dapat ketenangan saja sudah puas. Nah, jadi sudah sampai tenang, begitu kita sudah terkonsentrasi, sudah terfokus terhadap objek, lalu kita dapat ketenangan. Ya, jadi batin kita sudah merasa puas. Ya, itulah akhirnya tertidur. Nah, kalau dia ketenangan lalu kesadaran semakin kuat, maka dia tidak akan tidur. Ya, dia tidak akan tidur karena apa? Dia sadar kalau saat itu kita sedang duduk meditasi, bukan tiduran. Nah, jadi ini yang menyadarkan bahwa kita akhirnya sadar bahwa itu adalah lemahnya kesadaran kita, ya. Tapi kalau memang ada enak tidur, ya, sebelum tidur kita duduk langsung tertidur, ya aman saja. Jadi nggak ada larangan sebenarnya. Nah, cuma kesadaran itu yang akhirnya nanti tidak sekuat yang diperoleh orang-orang yang mempraktikkan meditasi secara benar, ya. Ya. Nah, jadi di dalam meditasi juga berbicara pada diri sendiri, ya. Berbicara pada diri sendiri. Jadi kita saat meditasi kita bisa berbicara terhadap diri sendiri. Nah, maka banyak orang yang justru menyalahkan diri sendiri. Ini yang harus diantisipasi. Jangan sampai kita menyalahkan diri sendiri. Coba kita berbicara baik-baik terhadap diri sendiri juga baik-baik, ya. Coba seperti kita mau berbicara, kita mau ceramah nih, kita duduk sebentar saja, itu ngomong sendiri, ya. Jadi kata-kata semuanya itu seperti kita putar. Apakah itu salah? Tidak, ya. Jadi itu termasuk dhamma. Nah, kalau hal-hal yang baik yang kita proses di dalam pikiran kita itu dhamma. Tapi kalau yang tidak baik, nah itu yang bukan dhamma. Nah, jadi kita memproses. Romo, gimana kalau
karena kaki, ya, kalau meditasi sakit, kita dengan duduk di kursi tanpa melipat kaki, apa boleh? Ya, tanpa melipat kaki, tanpa harus bersila, ya, maksudnya begitu. Ya nggak apa-apa, ya, tidak masalah. Orang tua, orang-orang yang tidak bisa duduk kembali, silakan diajari duduk meditasi di kursi tanpa harus duduk bersila, ya. Jadi itu tidak masalah. Di dalam meditasi yang diarahkan itu adalah pikiran kita, karena pikiran itulah pembentuk segala-galanya. Pikiran itulah yang diarahkan. Nah, kalau kita tahu jelas bahwa mano pubang kamadama mano seta mano maya mana sace padutena basati wakaroti watatonang dukang mangweti cakang wawa atau padang. Jadi pikiran itu pencetus, pemimpin, pelopor. Jadi apabila kita, ya, menderita, itu karena pikiran yang diarahkan dengan salah. Maka itulah yang harus diarahkan. Maka di dalam meditasi kita duduk tenang, ya, nyaman, ya, seperti saya saat ini saya duduk. Jadi nyaman, tenang. Ya. Kalau kita ingat saat Bante Ananda merealisasi Arhata Magga dan Pala, pada saat itu beliau saat mau baringkan tubuh beliaunya. Jadi saat mau berbaring, mencapai, ya, bukan duduk bersila, mencapai loh. Nah, ini kan jelas bahwa orang-orang yang mampu merealisasi, ya, itu karena pikirannya, bukan badannya, bukan fisiknya yang diarahkan dengan baik, tapi pikirannya. Romo, kalau sesudah meditasi menjadi susah tidur, itu gimana? Ya. Jadi kalau kita meditasi enak, nyaman, tenang, ya, tapi begitu mau tertidur susah, karena kita masih melekat pada meditasi itu, ya. Jadi kesadaran yang dihasilkan dari meditasi itu adalah menyadari apa yang dilakukan saat ini. Jadi apa yang di saat itu Anda lakukan. Kalau Anda mau tertidur, ya Anda pikirkan mau tertidur. Jangan mikir meditasi. Ya, kalau mau tidur mikirnya meditasi, ya susah tidur, ya. Sedangkan saat mau meditasi mikirnya tidur, jadi tertidur. Jadi tidak salah Anda meditasi tertidur, ya, tidak salah. Tetapi Anda kurang kesadaran, ya. Jadi meditasi itu harus sadar. Nah, kalau bisa jangan tertidur, ya. Selesai dulu baru tidur. Nah, nyaman itu. Romo mau tanya, kalau napas keluar masuk udah halus atau udah hilang, langkah selanjutnya apa? Ya. Jadi saat napas halus, napas sudah sangat halus sekali, ya, seperti hilang, tapi sebenarnya tidak hilang. Jadi orang-orang sering mengatakan bahwa napas kita hilang, tapi itu tidak hilang, ya. Jadi kalau kita masih mengatakan hilang atau tidak hilang, berarti masih ada di situ. Tapi kalau Anda sama sekali tidak tahu, ya, yang tahu orang lain, Anda sudah tidak ada napas, nah itu berarti benar-benar hilang. Ya. Jadi kalau Anda masih merasakan kok napas saya hilang ya, kok nggak ada ya, berarti itu masih ada, karena masih ada yang berbicara di sana. Kecuali kalau nggak ada semua, ya. Ya, jadi langkah selanjutnya ketika napas itu sudah semakin halus, kuatkan kesadaran itu, ya, sadar benar-benar bahwa kita sedang duduk meditasi, bukan mikir yang lain-lain. Ya, Romo, apa meditasi dapat menyembuhkan penyakit? Ya, ada yang bisa sembuh, ya, tapi tujuan meditasi bukan untuk menyembuhkan penyakit. Ya, ini harus digarisbawahi. Meditasi adalah untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan batin. Jadi bukan untuk menyembuhkan penyakit. Nah, tetapi
Ketika orang-orang bermeditasi, itu banyak penyakitnya yang sembuh. Karena apa? Karena mereka sudah tidak terpaku terhadap penyakitnya. Ya. Kenapa banyak orang itu penyakit itu semakin kencang, semakin kuat? Karena apa? Pikirannya semakin menuju ke penyakit. Maka penyakit itu semakin berkembang. Semakin kita fokus pada penyakit, itu semakin kuat penyakit kita. Nah, coba kita lepaskan saat kita duduk, lupakan penyakit itu. Jangan berpikir penyakit itu nanti begini begitu, lupakan. Ya. Kita duduk meditasi tenang, keluar masuk napas, amati terus. Nah, itu aja. Ya, banyak itu orang-orang yang ya memberikan sebuah testimoni bahwa ketika mereka bermeditasi, penyakit-penyakit mereka bisa sembuh. Ya, bahkan ada artis yang terkenal juga di Indonesia, ya, dengan dia meditasi juga bisa sembuh. Tetapi tujuan utama meditasi bukan untuk menyembuhkan penyakit. Ya, jadi itu Pak. Ya, kalau memang kita mau melatih, mau praktek meditasi, ya mudah-mudahan penyakit-penyakit itu hilang. Karena kita tidak mikir lagi, kita lupakan di sana. Malam Romo, boleh tanya, kalau kita meditasi, kenapa tangan kita seperti ada kesetrum dan bisa bergerak Romo? Ya, bisa seperti strum ya. Jadi tangan kita saat bertumpu ya, tangan kanan di atas tangan kiri, ini biasa kadang-kadang itu bisa tidak balance, tidak seimbang. Maka unsur angin itu lebih kuat. Kalau unsur angin lebih kuat, maka seperti bergerak. Ya, apalagi kalau sudah kebas ya, unsur cairnya sudah keluar, maka unsur angin itu akan kuat. Nah, itulah yang menyebabkan seperti bergerak-gerak, seperti ringan, ya, dan seperti kesetrum, gitu ya. Nah, jadi itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam diri kita yang tidak balance, tidak seimbang, maka bisa muncul seperti itu. Ya, itu sebenarnya tidak apa-apa. Ya, kita mengamati saja. Ngamati ya. Jadi kalau kita ngamati, jadi berjalan-jalan seperti itu ya, amati, nanti juga hilang sendiri itu ya. Jadi tidak masalah ya. Ini ada pertanyaan. Selamat malam Romo, saya mau tanya, saat meditasi sekeliling badan terasa banyak energi yang berputar, apakah itu termasuk piti? Terima kasih ya. Jadi saat Anda meditasi, Anda merasakan ya, ini juga harus berhati-hati. Jadi kita harus berbicara meditasi secara benar. Meditasi secara benar itu adalah menyadari apa yang di dalam, bukan menyadari apa yang di luar. Ya, kalau kita memperhatikan di luar diri kita, itu sudah di luar meditasi. Ya, nanti bisa sampai ke Amerika pikiran kita. Ya, Saudara Johari. Nah, jadi apapun yang terjadi di luar diri kita, biarkan. Itu nggak ada urusan dengan kita. Jadi meditasi itu hanya melihat ke dalam diri kita. Lihat pacatang weditabo. Jadi diselami oleh batin. Jadi menyelami ke dalam diri kita. Jadi bukan keluar. Ya. Jadi jangan diteruskan itu ya. Biarkan saja. Kalau yang di luar nanti ada kerbau lewat, ya Anda kejar pula nanti. Nah, Romo, memaafkan orang apa harus mengatakan pada orang yang kita maafkan, sedang orang tersebut berada di tempat yang jauh? Oke, ya, memaafkan orang, apakah harus mengatakan? Iya. Ya. Jadi kalau kita tidak mengatakan, orang itu juga tidak tahu. Ya, kalau memang orang itu masih ada nafas, jadi katakan bahwa kita saling memaafkan. Itu akan indah. Ya, kalau kita hanya di dalam batin saja memaafkan, ya itu juga ya impossible, dia akan tahu apa yang sedang kita lakukan ya. Jadi lebih baik ya sekarang walaupun tempat jauh kan bisa
ya, bisa melalui video call atau pakai telepon, itu akan lebih afdol ya, dan orang itu mungkin akan senang. Nah, jadi harus disampaikan ya, dan tidak bayar sepertinya kalau menyampaikan maaf itu. Gratis. Jadi tidak berat sebenarnya ya. Romo, kadang kalau saya bisa merasakan suara detak jantung di telinga dan kemudian hilang, apa sebabnya Romo? Ya, merasakan suara detak jantung di telinga. Ya, jadi detak jantung ya, saat kita duduk meditasi dengan ketenangan yang luar biasa, maka detak itu pun akan kedengaran. Ya, kedengaran jelas. Bahkan leher kita itu seperti ada klek 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 ya. Itu terasa sekali. Tapi kalau kita duduk biasa seperti ini, kita tidak merasakan. Ya. Jadi dulu ada seorang sayado dari Myanmar, itu untuk menguji bahwa diri kita tenang atau tidak, itu coba Anda bisa gerakkan leher Anda. Kalau Anda bisa merasakan klek 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 klek, nah itu berarti Anda sudah tahap tenang. Nah, tapi kalau Anda belum merasakan di situ, berarti Anda belum di tahap ketenangan. Jadi pusatkan perhatian pada napas di satu titik, ya. Jadi perhatikan napas kita di satu titik, hanya di pucuk hidung saja. Nah, saat kita berfokus pada napas, ya, hanya di sini kita perhatikan. Saat keluar, saat masuk. Ini ibaratnya ini pos satpamnya di sini. Jadi kita tahu keluar dan masuk, keluar dan masuk. Nah, itu ya. Jadi itu kita mengamati terus menerus. Bernapaslah dengan sadar. Jadi saat duduk meditasi kita bernapas dengan sadar. Ya, jangan berpikir napas saya hilang, napas saya nggak ada, napas saya kemana ya, dicari nanti. Ya, jadi sadar kita sedang bernapas, sadar saat kita masih bisa bernapas, keluar masuk napas. Jadi disitulah kita duduk dengan nyaman dan tenang. Saat kita duduk dengan mengamati keluar masuk napas, lembutkan hati Anda. Jangan tambah kasar, ya. Jadi semakin lembut, semakin lembut, semakin lembut. Itulah nanti kita akan merasakan keindahan meditasi itu sendiri. Dan kegelisahan itu akan sirna, kegelisahan itu akan hilang ketika kita benar-benar sudah merasakan indahnya di dalam meditasi. Jadi di dalam meditasi ini juga ya ada faktor lain yang harus kita kembangkan, yaitu kasih. Ya. Jadi meditasi ini juga membangkitkan rasa kasih kita terhadap semua makhluk. Jadi jangan egois ya. Jangan egois bahwa meditasi itu hanya untuk diri sendiri. Tetapi setelah kita duduk meditasi, setelah kita merasakan ketenangan, maka bangkitkan, kembangkan kasih kita kepada semua makhluk. Siapa saja. Ya. Bukan hanya diri kita, bukan hanya keluarga kita, bukan hanya orang-orang di sekitar kita. Ya, sama keluarga juga semakin tentram semua, sama tetangga, sama teman-teman, itu akan tumbuh kasih yang luar biasa. Nah, maka orang-orang yang mempraktikkan meditasi, maka itulah yang harus disalurkan, diekspresikan kepada semuanya, kepada semua makhluk tanpa batas. Ya, jadi meditasi itu bukan untuk keegoisan, untuk kebahagiaan diri sendiri, tetapi kita juga harus menyebar kasih kepada semuanya. Maka itulah yang menjadi manfaat di dalam meditasi. Nah, ketika kasih dan cinta kasih kita itu akan semakin berkembang, di sanalah sesungguhnya meditasi yang sejati, meditasi yang real, meditasi yang betul-betul berkualitas sudah kita realisasikan. Tapi kalau kita meditasi semakin egois, semakin kita mudah membenci orang lain, mudah ya mungkin tanpa ada belas kasihan terhadap semua makhluk, maka itu menjauhkan diri kita dari meditasi yang sesungguhnya. Dhammo papeti sugating. Barang siapa yang senantiasa mempraktekkan dhamma, maka ia akan bahagia
di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Cirang ditantu loka saming sama sambuto sasanang. Sabe sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.